يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah kita akan melanjutkan 1000 amalan sunnah yang sehari semalam karya Syekh Khalid Al-Husainan. Kita sampai sekarang melanjutkan untuk halaman 37, permasalahan sunnah dalam azan. Insyaallah taala. Sunnah dalam azan. Sunnah-sunnah yang berkaitan dengan azan ada 5. Seperti yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Kelima sunnah tersebut ditujukan bagi orang-orang yang mendengar azan sebagai berikut. 1. Mengucapkan seperti yang diucapkan muazin. Bagi orang yang mendengar azan disunahkan agar mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin, kecuali dalam lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika mendengar lafaz yang dikecualikan tersebut, maka setiap muslim yang mendengarnya mengucapkan lafaz ini, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya maupun kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Faedah berucap seperti ucapan muazin. Sesungguhnya sunnah tersebut, yaitu menjawab azan, akan menjadi salah satu penyebab engkau masuk surga. Demikianlah seperti dalil yang dicantumkan dalam kitab Sahih Muslim. 2. Mengucapkan persetujuan atas kesaksian muazin dalam kumandang azannya, seperti mengungkap keridhaan terhadap agama dan nabinya. Setelah muazin selesai mengumandangkan azan, maka yang mendengarnya mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa ana muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah. Dan bila bersaksi bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Saya ridho kepada Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama saya, dan saya ridho atas Muhammad sebagai rasul saya. Faedah mengucapkan syahadat setelah azan. Dosa-dosa akan diampuni sebagaimana yang terkandung dalam makna hadis itu sendiri. Di sini kita lihat, Masya Allah, faedahnya besar banget. Kita menjawab Allahu Akbar dengan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah dengan kalimat yang sama, asyhadu hayya 'alas shalah hayya 'alal falah dengan la haula wala quwwata illa billah. Adapun kalau misalnya di azan subuh, as-salatu khairum minan naum, maka kita juga menjawab as-salatu khairum minan naum. Itu dijawab dengan as-salatu khairum minan naum, karena dalam hadis an yaqula mithla ma yaqul, mengucapkan apa yang dia ucapkan. Jadi sama ucapannya dengan ucapan muadzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, kalau misalnya faedah berucap seperti ucapan muadzin, itu penyebab kita masuk surga. Dan yang kedua, kalau kita berkata setelah azan wa nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasulah, maka faedahnya adalah dosa-dosa diampuni. Alhamdulillah. Ini mudah sekali insyaallah. Kemudian 3, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah selesai menjawab azan dari muazin dan menyempurnakan salawatnya dengan mengucapkan salawat Ibrahimiyah. Ketahuilah, tidaklah ada salawat yang lebih lengkap daripada salat tersebut. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqulu summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra
Apabila kalian mendengar muazin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, lantas bersolawatlah untukku. Karena sesungguhnya seorang muslim yang bersolawat untukku 1 kali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faedah bersolawat kepada Rasulullah seusai mendengarkan azan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersolawat untuk hambanya sebanyak 10 kali. Makna bahwasanya Allah bersolawat atas atau untuk hambanya adalah Allah memuji hamba di hadapan para malaikat. Sedangkan lafaz solawat Ibrahimiyah yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau telah memberikan salat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Berikanlah berkah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. 4. Berdoa. Sebentar yang ini. Yang ketiga adalah berselawat kepada Rasulullah SAW dengan dalil kalau udah mendengar muazin faqulu mithla ma yaqul, ya. Ucapkan seperti apa yang dia ucapkan. Di antaranya kalau misalnya salat subuh, azan subuh, as-salatu khairu minan naum, kita jawab as-salatu khairu minan naum. Kemudian setelah azan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, raditu billahi robba, juga berselawat, ya, juga nanti berdoa yang keempat ini. Ya, jadi sunah-sunahnya harus kita hafalkan. Diteruskan. Di sini faedahnya kalau berselawat kepada Rasul seusai mendengar azan itu Allah Ta'ala membalasnya dengan selawat sebanyak 10 kali atasnya, atas orang yang menjawab azan itu, yang berselawat itu. Masya Allah. Iya, maknanya Allah berselawat atas hambanya ini adalah Allah memuji kita di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat. 4. Berdoa setelah bersolawat kepada Nabi. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Da'wati tammah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah. Ati Muhammadal wasilata wal ya ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ad. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan sempurna azan ini dan salat wajib yang didirikan, berikanlah al-wasilah dan al-fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga dapat menempati kedudukan yang terpuji sesuai yang Engkau janjikan. Faedah doa setelah bersolawat sesudah azan. Barang siapa yang mengucapkan doa ini maka dia akan memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5. Berdoa untuk hajat diri sendiri dan meminta karunia Allah karena dia pasti mengabulkan permintaan tersebut. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul kama yaquluna ya'nil muadzinin fa idzan tahaita fasala tu'ta." Ucapkanlah seperti yang mereka para muadzin ucapkan. Lantas jika engkau telah selesai, mohonlah kepadanya, niscaya permohonanmu akan diberikan. Apabila amalan-amalan sunnah
ketika mendengar azan tersebut dikumpulkan, maka seorang muslim telah melaksanakan sebanyak 25 sunnah. Iya, 25 sunnah. Di sini 25 kali karena 5 salat waktu kali 5 ini. Kita coba ingat apa aja sunnahnya. Pertama, mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian mengungkapkan keridhaan kita kepada Allah dan Islam dan Nabi Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Kemudian yang ketiga, kita berselawat. Itu urutannya dicoba seperti itu. Jadi la ilaha illallah, kemudian la ilaha illallah wa anna asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Kemudian bisa kita langsung berselawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Setelah itu doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, sampai akhirnya. Dan setelah itu boleh dia misalnya salat di antara dua azan, maksudnya dua azan sini, azan dan qomat. Setelah salat dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan sebagaimana di hadis riwayat Abu Dawud ini, qul kama yaqulun ya'ni muadzinin fa idzan tahita fasal tu'tah. Atau juga ada doa di antara dua azan, yaitu di antara azan dan qomat. Ya.